di sebuah warung di Jalan Perjuangan. Mereka kumpul-kumpul ini nih sambil minum ciu dan minum obat-obatan terlarang, coy. Pantes pemicunya itu. Oke, selamat datang di channel Sarono Azhar. Buat kalian yang udah mampir ke video ini, gue ucapin terima kasih. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang kasus yang lagi ramai dibicarakan nih. Karena kasus ini diangkat ke film layar lebar. Iya, Vina. Kasus ini diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Di mana kejadian ini menimpa sepasang kekasih yang dihabisi oleh ke-11 anggota geng motor. Gak cuma hanya dihabisin cuy, Vina juga digilir oleh ke-11 pelaku di dekat pacarnya Eki yang sudah tidak bernyawa alias wafat. Vina Dewi Arsita, gadis cantik ini lahir pada tanggal 21 Januari tahun 2000. Sedangkan kekasihnya Eki lahir pada tanggal 11 Juli tahun 2000 di Cirebon. Bayangin cuy, remaja 16 tahun dihabisi nyawanya oleh 11 anggota geng motor komplit. Gue nggak bisa sebutin nama geng motornya apa, kalian pasti udah tahu. Yang udah nonton coba kalian komen di bawah, kita ngebacot gimana tentang kasus ini terjadi. Dalam kasus Vina ini terdapat 11 tersangka. 8 sudah tertangkap, yaitu bernama Rivaldi Aditya, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jay Supriyanto, Sudirman, Sakatatal. Untuk 3 pelakunya masih DPO cuy. Ada Andi, ada Dani, ada Egi alias Peggy alias Perong. Untuk 7 pelaku yang sudah ditangkap ditetapkan oleh hakim diputuskan hukuman penjara seumur hidup, dan 1 pelaku yang masih di bawah umur ditetapkan hukuman 8 tahun penjara, yaitu Sakatatal yang saat ini katanya sudah bebas. Dan sekarang juga lagi ramai dibicarakan nih terkait Sakatatal itu bersalah nggak sih, bener nggak sih penangkapan Sakatatal itu, apa polisi itu salah tangkap, begitu ceritanya. Kejadian yang menimpa Vina dan Eki ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di kota Cirebon. Kejadiannya itu di lahan kosong, tepatnya di depan SMPN 11, Jalan Perjuangan Majasem, di belakang showroom mobil bekas. Gue mau ceritain dulu tentang kronologi dan motif yang ada di putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya gue bakal ceritain yang ada di film ataupun yang ada di masyarakat pada zaman dulu. Ya bukan pada zaman dulu sih, pada tahun 2016 silam. Ya soalnya gue juga orang Cirebon, cok, jadi ya tahu sedikit-sedikit lah. Untuk yang gue baca di putusan Mahkamah Agung, tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, terdapat 11 anggota geng motor nih yang sedang kumpul-kumpul di sebuah warung di Jalan Perjuangan. Mereka kumpul-kumpul ini nih sambil minum ciu dan minum obat-obatan terlarang, coy. Pantes pemicunya itu narkoboy. Pada saat jam 19.30 saat mereka masih ngumpul di warung nih, si Andi itu cerita sama teman-temannya bahwa Andi itu punya masalah sama geng motor sebelah. Nah, si Andi ini minta teman-temannya buat ngebantu nih nyari geng motor itu tuh yang punya masalah sama si Andi. Nah, kemudian pukul 20.30 mereka itu pindah kumpulnya di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon. Nah, di sini nih Eki dan ke-11 pelaku itu bertemu. Nah, tepatnya itu pada jam 21.00 si Eki itu melintas di Jalan Perjuangan. Nah, kebetulan salah satu pelaku itu ngelihat Eki yang sedang ngebonceng Vina itu make jaket geng motor yang si Andi cari. Nah, langsung aja nggak habis pikir panjang, mereka itu ke-11 pelaku langsung lemparin si Vina dan Eki dengan batu. Nah, di sini si Eki itu nggak cuma berdua sama Vina, di sini Eki juga sama temennya itu naik motor Yamaha Mio. Nah, kemudian terjadilah kejar-kejaran antar Eki, Vina, dan ke-11 anggota pelaku geng motor ini nih. Temannya Eki itu berhasil selamat, tapi saat Eki ada di tanjakan jalan layang tol desa Kempongpongan, Eki ini diserempet sama pelaku yang namanya Eko memakai motor Satria Fu. Kemudian Eki itu ditendang. Setelah Eki terjatuh karena ditendang tadi, Eki pun langsung dipukuli hingga Eki tak sadarkan diri alias pingsan. Tak luput juga Vina juga ikut dipukuli. Setelah mereka pingsan, mereka dibawa ke belakang showroom mobil bekas, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon di Jalan Perjuangan Majasem. Nah, saat di tempat kejadian, Eki kembali dipukuli, cok. Eki dipukulin pakai bambu, pakai tangan kosong dan batu, dan juga benda tajam. Gua nggak bisa sebutin nih benda tajamnya, ya kalian tahu sendiri yang suka dibawa geng motor. Setelah dipukulin, Eki pun akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat, cok. Nah, kemudian Vina setelah dipukuli kembali oleh para pelaku, Vina ini ditutup mulutnya. Setelah ditutup mulutnya, salah satu pelaku itu memperkaos. Iya, memperkaos. 11 pelaku memperkaos Vina secara bergilir. Setelah diperkaos, Vina itu kembali dipukuli, cok. Kakinya sampai dipukul pakai batu gede sama pelaku. Kemudian kakinya Vina dilindas. Kemudian ya
Vina terkena benda tajam, Vina dipukulin, ya begitulah. Gua serem coy ceritainnya. Nah, singkat cerita, Vina dan Eki ini kembali dibawa ke jembatan layang itu tuh, tepatnya di flyover jembatan layang tol Desa Kepongpongan. Nah, ke-11 pelaku ini membuat seolah-olah Eki dan Vina itu menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas. Menaruh Eki dan Vina secara tertelungkup di sebelah trotoar, coy. Dan juga nggak luput motornya itu. Nah, keesokan paginya, Vina dan Eki itu ditemukan oleh warga di jembatan layang tersebut. Vina itu sebenarnya masih bernyawa. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang nyawanya tidak tertolong. Vina meninggal di rumah sakit. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita yang ada di film dan yang ada di masyarakat nih. Nah, kalau yang ada di film ini berbeda, Cok. Eki ini digantikan oleh Zaki. Dan di sini juga Zaki itu berperan bukan sebagai pacar Vina, tapi temennya Linda yang nganter Vina buat pulang ke rumahnya. Pada film Vina sebelum 7 hari menceritakan pelaku yang bernama Egi ini mempunyai dendam sama Vina, Cok. Nah, beda sama yang diputuskan Mahkamah Agung tuh. Kalau yang di sana itu diputuskan Mahkamah Agung itu yang mempunyai dendam Andi. Nah, dendamnya itu kepada geng motor lain, tapi salah sasaran. Sasarannya kepada Eki sama Vina. Nah, kalau yang di film ini si Perong, Cok. Si Perong, yaitu Egi yang lagi dicari-cari nih sama netizen. Nah, di sini itu Egi punya dendam sama Vina karena cintanya ditolak dan diludahin saat si Egi itu nyatakan cinta kepada si Vina di depan banyak orang. Nah, ceritanya itu di sini Egi suka banget nih sama Vina. Nah, Egi itu punya cewek yang satu sekolah sama Vina. Nah, si Egi ini sering jemput tuh ceweknya ke sekolahannya kan. Nah, saat jemput itu sering ketemu Vina. Vina itu di situ sering digodain, so. Nah, terus juga Vina sering digodain nih lewat SMS, ya mungkin PP ya sering digodain aja lah sama Egi. Nah, Vina ini ngerasa terganggu banget sama kelakuan Egi. Nah, singkat cerita di film itu si Egi ini nekat temuin Vina di kamar mandi, Cok. Si Egi juga ingin berbuat tidak senonoh dan nyatain cinta kepada Vina. Nah, di film itu Vina itu yang terlanjur udah kesal sama Egi, ngeludahin Egi. Nah, kemudian Egi itu ya ngerasa gimana sih cowok diludahin sama cewek, gitu ya. Ya gimana sih cowok perasaannya? Ya mungkin sakit hati, ingin balas dendam sama si Vina itu. Nah, singkat cerita, Vina dan Linda ini sehabis dari salon main ke alun-alun Cirebon. Di situ juga Vina sambil nungguin jemputan kakaknya. Tapi sayang, di situ kakaknya nggak bisa jemput. Vina dapat telepon dari neneknya bahwa ban motor kakaknya itu bocor. Jadi kakaknya itu nggak bisa jemput Vina, cowok. Nah, nggak selang beberapa lama, Linda itu dijemput sama temennya si Deden, kalau nggak salah Deden sama Zaki. Nah, Linda itu minta tolong Zaki buat anterin Vina. Nah, pada saat itu ternyata diam-diam sekelompok geng motor itu tuh ya temennya suruhannya Egi itu tuh udah mantau si Vina. Saat Zaki pengen nganterin Vina pulang, si Zaki ini dikinkilin sama Egi dan kawan-kawannya. Kemudian saat di jalan layang tol Desa Kepongpongan terjadilah kejadian itu. Motor Zaki pun ditendang. Nah, cuman di sini ceritanya Zaki bukan pacarnya si Vina. Namanya juga Zaki bukan si Eki. Nah, kalau yang beredar di masyarakat sih ceritanya gimana? Nah, kalau yang beredar di masyarakat itu ceritanya yang gue dengar nih ya, nggak tahu bener atau enggaknya, si Eki sama si Egi ini berteman. Malah ada cerita mereka itu satu geng motor, gue nggak bisa sebutin geng motornya apa. Nah, si Egi ini suka sama Vina, cuman Vina ini lebih milih Eki karena Eki lebih ganteng. Nah, kemudian entah gimana sakit hati atau apa, si Egi ini balas dendam sama Eki. Kebetulan di situ lagi ada Vina. Ya terjadilah kejadian itu, mengerikan. Kejadian yang benar yang mana, gue nggak tahu pasti yang mana. Mau yang ada di putusan Mahkamah Agung, mau yang ada di masyarakat, mau yang ada di film, tetap kejadian itu kejadian tragis yang seharusnya nggak terjadi. Ya sangat miris sih. Kita doain aja Vina dan Eki semoga diterima dalam kuburnya, amin, diampuni semua dosa-dosanya. Kejadian itu benar-benar biadab, cuy. Oke, kita lanjut lagi. Pada saat Eki dan Vina itu ditemukan, polisi itu menyangka Vina dan Eki itu adalah salah satu korban kecelakaan tunggal lalu lintas. Nah, singkat cerita, saat Vina dimandikan itu, neneknya curiga. Kenapa kok jasadnya Vina itu pada luka-luka, lebam-lebam pada bagian muka, terdapat luka sobek di dada, terdapat luka sobek di kaki, dan kakinya patah. Neneknya Vina ini mengira ini bukan kecelakaan tunggal lalu lintas. Nah, sama halnya yang dirasakan oleh keluarganya Eki. Nah, terlebih bapaknya Eki ini adalah seorang polisi Satuan Narkoba di Polresta Cirebon. Teman-teman bapaknya Eki dari Satuan Narkoba Polresta Cirebon juga menaruh curiga bahwa ini bukan korban kecelakaan. Kemudian 4 hari setelah pemakaman Eki dan Vina dilakukan, polisi melanjutkan penyelidikan lebih dalam dan pengembangan kasus tersebut.
Nah, setelah polisi merasa yakin dengan bukti-bukti yang ada, dengan saksi-saksi yang ada, polisi berhasil menangkap 8 pelaku yang sudah ada di tahanan. Yang satunya udah bebas, namanya Saka Tatal. Nah, ketiga pelaku ini nih yang namanya Andi, Dani, sama Egi, Perong alias Peggy, masih belum ketangkep. Netizen pun masih mengira-ngira di mana nih si Egi ini di mana. Malah netizen itu percaya bahwa si Peggy adalah pelaku utamanya. Semoga 3 DPO ini cepat ketangkap dan cepat ketemu agar masalahnya selesai dan mendapatkan keadilan bagi para korban. Nah, gue mau minta kalian buat support channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen.